Kalau soal dukung, saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri. Dengan kata dan juga dengan doa. Menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Dan tulus mencintai suami saya. Dari apa yang telah dilakukan Saudara Yosua kepada istri. Nah, ini penanya ke nomor 30, Pak. Ini penanya yang terhormat nomor 30. Kita persilakan Dr. Beni Kabur Harman SA. Saya menyampaikan terima kasih pada pimpinan sidang, Mas Bambang, yang terhormat Wakil Ketua DPR bidang politik, hukum, dan keamanan, Dr. Dasko. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri, Pak Kapolri dan pejabat-pejabat utama di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Kami menyampaikan rasa duka mendalam, ikut berduka atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga beliau mendapat tempat di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kekuatan. Kami juga ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh institusi kepolisian pada saat ini. Peristiwa yang tidak pernah kita duga muncul di saat begitu tinggi trust publik kepada lembaga ini. Saya pun termasuk begitu tinggi kepercayaannya. Sehingga begitu muncul penjelasan kepada publik bahwa ada tembak-menembak antara ajudan di rumah Jenderal Sambo, dan ada pihak yang meminta supaya Jenderal Sambo dinonaktifkan, saya termasuk yang mempertanyakan mereka yang mengusulkan itu. Apa alasannya? Ajudan tembak-menembak kok jenderal yang dinonaktifkan. Kebetulan memang saat itu saya lagi di kampung halaman, lagi reses. Informasi yang kita peroleh juga begitu terbatas. Sehingga sebatas itulah yang kita paham tentang kasus ini. Kita prihatin dengan kasus ini bukan soal kematiannya, bukan soal tembak-menembaknya, tetapi kita prihatin sebab kasus ini terjadi di dalam institusi yang tadi kita katakan mendapat trust publik yang begitu tinggi. Dan juga yang mencengangkan dilakukan oleh seorang jenderal bintang 2 kepada anak buahnya. Sadis pembunuhan tanpa ada rasa kemanusiaan. Saya tidak melihat
dan mempersoalkan motifnya, apapun motifnya. Tapi ini adalah pembunuhan yang begitu kejam. Ketika 2 hari yang lalu, Ketua Kompolnas menyampaikan cerita tentang kerajaan Sambo yang katanya begitu mendominasi institusi kepolisian dan menceritakan betapa sulitnya kasus ini diungkapkan. Begitu sulitnya kebenaran kasus ini diungkapkan, dan diungkapkan setelah ada permintaan Bapak Presiden. Bapak Presiden konon katanya 4 kali meminta Pak Kapolri supaya ungkapkan kasus ini apa adanya. Kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini. Maka pada saat itulah dalam konteks cerita Ketua Kompolnas yang adalah juga Menko Polhukam, bagaimana dia menceritakan bagaimana Pak Kapolri juga tersandra oleh kerajaan Sambo ini. Maka saat itulah saya mengusulkan, sekali lagi dalam konteks cerita beliau, saya mengusulkan, kalau begitu Bapak Menko Polhukam, mengapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara untuk bisa ungkapkan kasus itu apa adanya. Kalau betul kerajaan Sambo memang sudah mendominasi sampai ke bagian-bagian yang paling suci di lembaga ini. Itu yang saya katakan. Daripada Pak Menko Polhukam cuap-cuap di publik, cerita ada jenderal yang mengancam mengundurkan diri. Kan itu ceritanya Pak. Yang kita minta juga sebut saja namanya. Jangan bikin masalah. Anda Menko Polhukam, pembantu Presiden, sampaikan itu kepada Bapak Presiden untuk diambil langkah. Tidak lebih dari itu. Ya bahwa kemudian ada teman-teman yang rame-rame untuk, wah kami mendukung, tidak ada konteks itu. Kalau soal dukung, saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri. Dengan kata dan juga dengan doa. Jadi tidak ada agenda untuk, kalau tadi dibilang, oh ada yang usul nonaktifkan karena membawa agenda pihak ketiga siapa? Tidak ada itu. Yang ngomong itu mungkin membawa pesan kelompok atau golongan-golongan yang ingin diperjuangkannya. Tapi jelas kita tidak. Apa yang saya sampaikan di sini, itulah apa adanya. Yang tidak paham kemudian menafsirkan macam-macam. Tapi itu tentu biasa Pak Kapolri. Jadi tidak ada urusan kita dengan soal itu. Kita dukung sepenuhnya Pak Kapolri sebagaimana yang tadi disampaikan itu. Kita beri dukungan, keberanian juga. Dukungan dan keberanian juga. Jangan sampai setiap ada masalah nanti Bapak Presiden yang turun tangan. Masa diminta terus datang ke istana supaya jalankan itu. Untuk proses penegakan hukum mestinya itu tidak boleh. Di mana independensi, di mana otonomi aparat penegak hukum. Tapi saya kemudian membayangkan, saya bersyukur juga untung Presiden Jokowi meminta ini. Kalau tidak, gelap kasus ini. Gelap. Terima kasih Pak. Jadi Presiden, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Kapolri atas keberaniannya. Kalau beliau tidak berani, nggak mungkin kasus ini diungkapkan. Coba bayangkan, tadi saya baca laporan Pak Kapolri.
andaikan kasus ini almarhum dimakamkan secara kedinasan, kasus ini hilang begitu saja. Ini cerita Bapak tadi. Coba bayangkan, kalau dimakamkan secara kedinasan, maka kasus ini tidak pernah diungkapkan. Dari situlah mulainya. Tentu mohon maaf Pak Kapolri juga kesulitan. Ya Pak Sambo adalah teman beliau, teman kita semua. Masuk akal kalau beliau bagaimana caranya ini. Manusiawi sekali. Tetapi atas dukungan kita semua tadi disampaikan di sini, dukungan netizen, dukungan publik, dukungan dewan juga, dan juga penguatan yang diberikan oleh Bapak Presiden, maka ini terlaksana. Selanjutnya Pak, kami mohon, kalau soal pengungkapan kasus ini apa adanya kan sudah selesai. Sudah selesai, tinggal dilimpahkan kepada kejaksaan. Kita tidak usah lagi ngomong itu, tinggal pengadilan nanti yang akan memproses itu. Yang jadi masalah adalah Bapak, kan ada dua peristiwa pidana di sini. Peristiwa pembunuhan itu sudah terjadi dan sudah dilakukan proses hukumnya dan tinggal dilimpahkan. Yang jadi masalah adalah peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari kasus ini, yaitu apa? Upaya untuk menutup-nutupi kasus ini dengan melibatkan sejumlah perwira dan mungkin jenderal yang ada di dalam tubuh kepolisian. Nah, saya tadi melihat cerita ini Bapak, mendengar dengan tekun cerita Bapak ini, ada puluhan anggota 90-an yang kalau saya ikut penjelasan Bapak tadi, mereka tidak tahu apa-apa Pak. Kena prank, kena kasus seperti saya juga. Tidak tahu apa-apa, mohon maaf ditipu kita ini Pak. Mungkin Bapak juga. Mungkin Bapak juga dibohongi. Sama juga saya, dibohongi. Tapi saya kan dibohongi setelah baca di media sosial. Tapi Bapak mungkin dibohongi sebab Sambo adalah bahan Bapak. Coba bayangkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya Pak. Ini mohon maaf tidak ada niat yang lain-lain selain hanya untuk membuat clear dan clear soal ini. Mengapa setelah Bapak tahu kasus ini tidak segera ditangani secara hukum? Misalnya minta ke Kabareskrim untuk menangani. Mengapa begitu saja si Sambo dibiarkan untuk membawa kasus ini ke Polda Metro Jaya atau ke mana tadi di sini, ke Polres Jakarta Selatan. Nah, ini kan jadi ini. Kenapa dibiarkan begitu? Nah, itulah yang kemudian muncul persepsi analisa seolah-olah Sambo ini tanpa ada pengawasan. Jadi masuk akal kalau dibilang ada kerajaan Sambo dengan dia sebagai komandannya. Nah, menurut saya, ini juga penting, jangan sampai Bapak, Pak Kapolri dan Pak Waka, Pak Kaba menghukum orang yang tidak bersalah. Teman-teman kita yang hanya melaksanakan perintah atasan. Begini ceritanya. Mereka laksanakan, padahal ini skenario palsu. Coba bayangkan, teman-teman kita ini jadi korban skenario palsu yang dilakukan oleh Jenderal Sambo ini. Dan sekarang ini mereka menjadi korban. Menurut saya kata kunci itu adalah 5 orang tadi yang terjadi di rumahnya Pak Sambo itu saja. Kecuali yang lain-lain kita tidak tahu, itu silakan diproses. Poin saya adalah jangan sampai salah menentukan tersangka, kasihan anggota-anggota Bapak yang tidak tahu apa-apa. Ini yang ingin saya sampaikan dan mohon menjadi perhatian Pak Kapolri juga. Kemudian saya rasa setelah kasus ini ada pesan untuk kita semua. Suka atau tidak suka, kasus Sambo ini membawa pesan. 1. Pengawasan internal kepolisian harus kuat, Pak.
Jangan lagi ada kelompok-kelompok di dalamnya. Matahari hanya satu, Bapak. Ya, kita tahu juga problem di dalam, tapi tentu setiap institusi ada masalah, tapi kewenangan yang Bapak miliki bisa menjadi instrumen untuk menyelesaikan ini. Hentikan rekayasa kasus. Bapak perintahkan sampai tingkat kabupaten kota. Banyak sekali cerita rekayasa kasus. Mohon maaf aja, banyak sekali. Mungkin kesempatan lain kita akan menyampaikan laporan tentang rekayasa kasus ini. Yang kedua, Bapak, jagalah independensi, otonomi institusi kepolisian. Janganlah lembaga ini menjadi alat politik, tim sukses dalam pilpres atau pileg. Tadi ada satgas apa merah putih, apalagi satgas yang lain. Ini satgas khusus, satgasus. Ya kalau bisa ya sudah dibubarkan itu. Iya Pak, aktor ya sudah dibubarkan. Ketiga, tegakkanlah hukum seperti yang menjadi komitmen Bapak. Secara adil tanpa pilih kasih. Kita balikkan apa yang publik katakan selama ini, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bapak balikkan, tajam ke atas, tapi ke atas mungkin susah. Ya ke samping mungkin. Tajam ke samping, ya ke bawah juga, ya perlu juga. Nah, samping juga, samping kiri kanan. Saya rasa cukup. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kapolri. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni Kaharman, 15.55, 16.12. Jadi 17 menit. Ya, jadi surplus 12. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.